Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Hikam dengan NIM 20040100068, kelas Ekis 3C, dari program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu rasionalitas. Rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia selalu berperilaku secara rasional atau masuk akal, di mana tidak akan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Menurut Andros, rasional mempunyai dua makna, yaitu yang pertama adalah berdasarkan dengan pikiran, yang beralasan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Sedangkan dalam makna hasil, bahwa perilaku rasional itu adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang yang sejenis yang lebih murah harganya dibandingkan dengan barang sejenis dengan harga yang lebih mahal, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan meningkat dan dia tidak akan peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. Demikian pula pada aktivitas ekonomi yang lain, seperti pertimbangan rasional ini sangat dominan digunakan dalam analisis akhir-akhir. Namun, argumen apapun yang dibangun selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika, maka dapat diterima oleh akal. Maka hal itu dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasionalitas adalah pengambilan keputusan ekonomi di mana setiap perilaku itu sendiri berpikir dan bertindak dan bersikap secara rasional. Kemudian, konsep rasionalitas Islam dalam terminologi ekonomi rasional ini dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal. Jadi, seseorang pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka dan apa yang mereka inginkan, serta mereka mau mengambil suatu keputusan atas suatu hal dari sesuatu yang paling diinginkan, itu sampai dengan sesuatu yang paling kuat yang diinginkan. Jadi setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten, dan keputusan yang diambil berdasarkan dengan pertimbangan. Adapun konsep rasionalitas Islam dalam terminologi ekonomi rasional ini dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal. Jadi, seorang pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan, serta mereka mau mengambil suatu keputusan atas suatu hal dari sesuatu yang paling diinginkan, itu sampai dengan sesuatu yang paling kuat yang diinginkan. Jadi, setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten, dan keputusan yang diambil berdasarkan dengan pertimbangan. Berikutnya, aksioma-aksioma pilihan rasionalitas. Yang pertama yaitu kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud adalah suatu pilihan ekonomi selalu menentukan keadaan, di mana lebih disukainya di antara dua keadaan. Yang kedua yaitu transitivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan mendekati produk A pasti juga akan disukai daripada produk B. Yang keempat yaitu lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak produk atau barang tertentu. Kemudian, aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam. Yang pertama yaitu maslahah sebagai tujuan ekonomi.
Yang kedua, menghindari kemubaksiran. Yang ketiga, meminimumkan resiko. Dan yang keempat yaitu situasi ketidakpastian. Jadi aksioma dalam Islam bahwa kita harus meyakini bahwa setiap pengambilan keputusan dalam ekonomi ini yang sifatnya rasionalitas Islam sejalan dengan akal. Kemudian materi berikutnya terkait etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama yaitu kebutuhan dan kemampuan. Jadi dalam konsumsi dalam perspektif Islam mengharuskan kita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yaitu tujuan pembelanjaan harta. Tujuan dari pembelanjaan harta yaitu harus jelas karena setiap harta yang kita belanjakan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, halal dan baik. Jadi konsumen muslim dikatakan rasional jika memiliki tingkat mengkonsumsi hal yang sifatnya halal dan thayyib atau baik. Hal yang dimaksud adalah setiap konsumsi tidak boleh sifatnya halal tetapi tidak baik. Tidak boleh juga thayyib atau baik tetapi tidak halal. Jadi harus halal dan thayyib atau baik. Kemudian yang keempat yaitu menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Dalam Islam, menumpuk dan menimbun harta kekayaan untuk tujuan yang tidak baik itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika dengan tujuan yang baik, misalnya menabung untuk berangkat umroh atau haji, itu dibolehkan dalam Islam. Yang kelima, lebih banyak tidak selalu baik. Jadi yang lebih banyak itu belum tentu selalu baik. Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemudaratan atau keburukan bagi individu yang mengkonsumsinya. Misalnya, mengkonsumsi alkohol sedikit atau banyak, mampu memberikan kepuasan dan dapat tercapainya kepuasan atau kemaslahatan itu. Materi berikutnya, kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Dan yang keempat, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Kelima, halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka. Yang keenam, keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.